Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2 yaitu muatan SPDP KD 3.2 tentang mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Kita awali dari yang pertama yaitu tentang hubungan simbol nada dengan elemen musik. Nada. Di pelajaran IPA kita sudah mempelajari tentang nada. Nada itu apa sih? Nada adalah bunyi yang beraturan yang dihasilkan oleh suatu benda atau suara manusia. Nah, kalau tangga nada itu apa? Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki jarak tertentu. Ada 7 buah nada dalam sebuah tangga nada. Apa saja? Yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, bagian bawahnya adalah simbolnya. Disimbolkan dengan not angka. Kalau simbolnya not angka adalah angka 1 sampai dengan 7. Nah, nada ini semakin ke kanan, nadanya akan semakin tinggi. Semakin ke kiri, nadanya akan semakin rendah. Cara menyanyikan nada itu disebut dengan solmisasi. Simbol nada diwujudkan dalam notasi angka dan notasi balok. Notasi angka. Notasi angka itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada simbolnya. Kalau nada rendah itu ada tanda titik di bagian bawah not angka. Kalau nada sedang tidak ada tanda titiknya. Kalau nada tinggi itu ada tanda titik di atas not angkanya. Nah, nada rendah, sedang, tinggi ini kalau diurutkan akan seperti ini simbolnya. Jadi yang rendah dulu, yang tanda titiknya di bawah, sedang tanpa tanda titik, dan nada tinggi itu ada tanda titiknya di atas not angka. Kalau misalnya dituangkan dalam suatu soal, contohnya seperti ini. Perhatikan notasi angka lagu berikut ini. Ini ada potongan lagu Gundul-Gundul Pacul. Pertanyaannya, nada paling tinggi dari potongan notasi lagu tersebut adalah titik-titik. Cara menjawabnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. Yang pertama, kalian harus memperhatikan not angkanya. Ada tanda titiknya enggak? Kalau ada tanda titik di bawah notasi angka, berarti nada rendah. Kalau tidak ada tanda titiknya, berarti nada sedang. Kalau ada tanda titik di atas not angka, berarti itu adalah nada tinggi. Nah, pada notasi angka lagu tersebut ada 2 jenis, yaitu apa? Tanpa titik dan ada tanda titik di atasnya. Berarti yang tinggi adalah yang ada tanda titik di atasnya. Berarti jawabannya adalah ya, yang nada do. Do dengan tanda titik di atas atau do tinggi. Bagaimana? Sudah paham ya? Kita lanjut ke berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang notasi angka, sekarang adalah notasi balok. Kalau notasi balok itu disimbolkan dengan seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin ke kanan juga semakin tinggi. Nah, sekarang bagian B. Bagian B tentang birama. Birama itu apa? Birama adalah ketukan yang terjadi berulang-ulang secara teratur dalam waktu yang sama. Dalam satu birama biasanya terdapat 2 jenis ketukan. Apa saja? Yaitu ketukan kuat, dibaca 1 ketukan, dan ketukan lemah, dibaca setengah ketukan. Contohnya,
Dalam suatu lagu, birama lagu tersebut mempunyai tanda 4/4. 4/4 ini menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan potongan lagu Menanam Jagung berikut ini. Ini ada satu potongan lagu Menanam Jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung. Nah, di penggalan lagu ini terdapat 3 birama. Jadi birama itu ditandai dengan garis lurus. Garis ini, ini. Berarti dalam lagu ini terdapat berapa birama? Ya, betul. Terdapat 3 birama. Mana saja? Birama ke-1, birama kedua, dan birama ketiga. Paham ya? Oke, jadi setiap birama ini ada 4 ketukan. Sol, do, mi, do. Nih, 1, 2, 3, 4. Yang dihubungkan dengan tanda di atasnya ini dianggap sebagai satu ketukan. Nilainya masing-masing setengah. Nah, kemudian kalau nadanya sol, do, mi, do ini ketukannya bernilai 1/4. Kalau ada tandanya di atasnya, berarti 1/4 dibagi 2. Berarti nilai ketukannya 1/8. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada potongan lagu Menanam Jagung. Berdasarkan notasi lagu tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaannya yang A, nada yang dibaca satu ketukan adalah titik-titik. Yang B, nada yang dibaca setengah ketukan adalah titik-titik. Yang C, nada yang bernilai 1/4 adalah titik-titik. Yang D, nada yang bernilai 1/8 adalah titik-titik. Cara menjawabnya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan biramanya. Di sini ada 2 birama. Ya, birama pertama dan birama kedua. Berdasarkan notasi lagu tersebut, maka nada yang dibaca satu ketukan adalah yang pada birama pertama nilainya satu ketukan semua. Sol, do, mi, do. Karena berdiri sendiri not angkanya. Pada birama kedua yang berdiri sendiri adalah do. Berarti yang satu ketukan adalah yang do. Pertanyaan kedua, nada yang dibaca setengah ketukan adalah titik-titik. Perhatikan, birama ke-1 tidak ada karena berdiri sendiri semua. Birama kedua ada tanda penghubung di atasnya. Berarti yang tadinya satu ketukan karena ada tanda di atasnya seperti ini, 1 dibagi 2 berarti setengah ketukan. Nah, pada birama kedua, jadi yang pada soal ini yang ada setengah ketukannya adalah pada birama kedua, yaitu sol, sol, dan la, si. Kemudian yang C, nada yang bernilai 1/4 adalah titik-titik. Kita lihat pada birama ke-1. Pada birama ke-1 ada sol, do, mi, do. 1 garis birama ada 4 ketukan, berarti 1 dibagi 1/4. 1 dibagi 4, maaf. Jadi nilainya adalah 1/4. Masing-masing nada ini nilainya 1/4. 1/4 dari mana? 1 birama. Dalam 1 birama ada 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 dibagi 4. Nilainya 1/4. Yang pada birama kedua, yang nilainya 1/4 adalah nada do. Kemudian pertanyaan yang D, nada yang bernilai 1/8 adalah titik-titik. Kalau yang berdiri sendiri tadi nilainya 1/4, berarti
Nada yang dihubungkan tanda di atasnya seperti ini, yang nilainya tadinya 1/4, dibagi 2, dipakai berdua, jadi 1/4 dibagi 2, jadi nilainya 1/8. Bagaimana? Paham ya? Jadi yang D, yang nilainya 1/8 adalah sol, sol, dan la, si. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda untuk menyatakan cepat atau lambat sebuah lagu dinyanyikan. Tanda tempo ini biasanya ditulis di atas sebelah kiri pada teks lagu. Contoh letak tanda tempo dalam sebuah lagu adalah seperti berikut ini. Tanda temponya yang mana? Tanda temponya adalah moderato, yang ini ya. Ya. Kemudian, tanda tempo itu ada bermacam-macam. Ada largo, artinya lambat. Andante, artinya perlahan-lahan. Moderato, artinya sedang. Allegro, artinya cepat. Allegretto, artinya agak cepat. Vivace, artinya cepat dan girang. Allegrissimo, artinya lebih cepat. Presto, artinya cepat sekali. Dan lain-lain masih banyak, ada banyak lagi. Nah, contoh lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat, kalian dapat membaca di sini. Jadi yang pertama ini adalah lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, yang kedua lagu yang dinyanyikan dengan tempo sedang, dan yang ketiga adalah lagu yang dinyanyikan dengan tempo cepat. Nah, kita masuk ke berikutnya tentang teknik pernafasan saat menyanyi. Teknik pernafasannya ada berapa? Ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pernafasan dada. Pernafasan dada ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada saat menarik nafas. Nah, kelemahannya kalau kita bernyanyi dengan pernafasan dada, yaitu menjadi cepat lelah dan cepat kehabisan nafas. Yang kedua, pernafasan diafragma atau pernafasan rongga perut. Pernafasan ini atau teknik ini dilakukan dengan menarik nafas sedalam-dalamnya dan mendorong perut sejauh mungkin agar rongga perut bisa terisi dengan udara. Kelebihan teknik pernafasan dengan diafragma adalah menghasilkan suara yang murni dan nafas yang dihasilkan lebih panjang dan ringan. Teknik pernafasan ini adalah teknik pernafasan yang baik saat menyanyi. Nah, kalau kalian ingin menyanyi, apa saja yang dilakukan atau dipersiapkan? Yang pertama, kalian harus berlatih artikulasi secara tepat. Artikulasi itu apa? Pengucapan A, I, U, E, O harus jelas. Kemudian berlatih teknik pernafasan dengan tepat. Kemudian berlatih bernyanyi sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi atau tidak makan makanan yang mengandung lemak atau gorengan karena bisa membuat suara menjadi serak. Nah, anak-anak, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Kalau kalian belum memahami, kalian bisa membaca lagi materi ini atau bisa ditanyakan ke guru pengampu kelasnya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.